metik daun salam tercemplung di sumur. Terima kasih yang udah jawab salam, saya doain panjang umur. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala min kulli syai'in sababa wa anzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi kitaban 'ajaba fihi min kulli syai'in hikmatan wa nabat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana asrobil khaliqati ajaba wa araba wa askahum hasaba wa nasaba wa ala alihi wa ashabihi sadatil ijaba amma. Qala anna min qaidil karim bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiquna bil khairillah. Al-ayat surahallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, para asatidz, para hujjah, para tokoh masyarakat, para sepuh dan bini sepuh. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM. DKM ini baru ya? Alhamdulillah. Sehingga tadi saya ngobrol dengan Pak Haji. Pak Haji, ini injak karpetnya sampai mempelan, tahu kan? Sampai mempelan. Iya Pak Ustaz, ini karpetnya baru. Alhamdulillah. Enak kamu? Kalau karpetnya baru enak kamu? Enak. Apalagi punya bini baru. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita, orang tua kita, pimpinan saya, Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Haji Slamet Arifin. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki. Bininya pelan untuk saya ibu. Ya, mudah-mudahan sehat walafiat. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ustadz Zain Arif, mudah-mudahan sehat walafiat. Keluarganya jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Biar dapat tambah keturunan. Amin ya rabbal. Dan juga para bapak, para ibu, ibu yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak RW 12. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur. Duitnya biar tambah banyak, biar kita pada utang. Amin ya rabbal. Para ibu-ibu jamaah sekalian, burung gelantik, kelolo dan ketunggal. Para ibu-ibu yang cantik, apa kabar? Alhamdulillah. Pada kesempatan ini semua kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga dengan kita sehat walafiat, walaupun kantong kempes, tahun bulan nih, tahun bulan ya, gajian, tapi alhamdulillah walaupun kantong kempes, tapi selalu kita dalam keadaan sehat walafiat. Kenapa? Karena sehat mahal. Berapa banyak orang yang duitnya berat, yang duitnya kagak berseri. Tapi kata aku, ya, yang duitnya banyak, yang kontrakannya berat, yang tangannya lebar. Alhamdulillah, ya. Sehingga apa? Duitnya banyak, kagak datang, kagak bisa melaksanakan sholat, tapi kita walaupun dalam keadaan serba mahal ya? Beras mahal murah tuh. Tapi kita masih dapat melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih secara berjamaah. Amin ya rabbal. Kenapa? Saya tadi termasuk begini, alhamdulillah ternyata di musola Nurul Hidayah jamaahnya masih penuh. Alhamdulillah. Saya belum lama di daerah Bekasi juga. Ya Pak, sampai keluar ya. Pas saya masuk ternyata sedang itu di luar. Ya, di dalamnya belum habis. Tapi alhamdulillah saya masuk kemarin kurang
mana kalau udah berbicara tentang ini, jangankan emaknya, jangankan bapaknya, jangankan saudaranya, kira-kira kalau udah urusan ini apapun dilalui, walaupun itu darah dan sebagainya. Apa itu? Urusan warisan, betul. Babanya emaknya masih di mana? Masih di balik, betul. Yang dicari mana? Surat berarti asli. Bukan, yang dicari mana surat? Padahal baru lulus. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surah Fatir di mana? Summa awrasnal kitab alladziina istafaina min ibadina. Allah Subhanahu wa taala mewariskan kepada kita Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni, kata Rasul, aku mewariskan, aku meninggalkan kepada kalian bukan bibinya cakep. Kalau bibinya cakep, udah ada baik. Durian berbeda lirik. Tapi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mewariskan kepada kalian dua hal. Taraktu fikum amrayni, yaitu apabila dua hal ini kalian berpegang teguh, insya Allah kita akan selamat di dunia dan kita akan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal. Apa yang diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang melalui Rasulnya, yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bukan pabrik, ya, bukan jabatan dari bapak turun ke anak, bukan, ya, yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam firman summa awrasnal kitab, yaitu aku wariskan, aku wasiatkan dua hal, Al-Quran dan Al-Hadis. Summa awrasnal kitab, dan aku wariskan kepada kalian Alkitab. Apa? Al-Quran. Buat siapa? Summa awrasnal kitab alladziina istafaina. Buat siapa? Yaitu buat orang-orang yang terpilih. Buat orang yang, siapa orang yang terpilih? Apakah kita ada di antara tiga golongan ini yang terpilih? Apa yang pertama? Faminhum zalimun li nafsihi. Yang pertama yaitu orang yang zalim terhadap siapa? Bukan kepada orang lain, tapi dia zalim terhadap dirinya sendiri. Mana contohnya? Nih, saat ini Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mencontohkan kepada kita. Apa? Rasul jauh-jauh hari sudah mengharapkan akan berjumpa, akan dapat bertemu, ngalamin dengan apa? Dengan bulan suci. Akan. Sehingga di dalam hadis beliau menyatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ya Allah berikanlah aku keberkahan di bulan Rajab wa Sya'ban, dan di bulan Sya'ban. Rajab sama Sya'ban berapa bulan? Dua bulan. 2 bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap dengan keberkahan apa? Wa balikna, Allah berjumpa dengan bulan Ramadan. Lah ini kita, ya, kita udah bulan Ramadan masih dini hari. Saya kalau berangkat di tempat beliau saat dinas, ada yang pagi-pagi orang-orang masih apa tuh? Masih pada capek, masih pada istirahat habis sahur, apa di pinggir jalan, apa itu? Mempus, apa kopi. Sehingga kata Rasul, yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, golongan yang pertama yang diwariskan, faminhum zalimun li nafsihi, yaitu orang yang zalim bukan kepada orang lain. Kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Sehingga apa? Ada perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa yang di orang, ada nggak? Benar-benar sini mengatakan, ya di sini insya Allah sore dan sore. Amin ya rabbal. Yang kedua,
Pak. Sama aja dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, udah bolak-balik ngalamin yang namanya Ramadan, tetap aja gagal berubah. Sehingga apa? Kata Rasul, orang yang dikatakan orang yang beruntung apabila hari ini dan ke depan lebih baik. Hari ini lebih baik daripada kemarin kita puasa cuma apa? Cuma ikut awal doang. Habis itu langsung nyender urus. Tapi apa? Tahun ini kita tingkatkan, tahun lalu cuma 1 kali hatam, tahun ini ditingkatin jadi 2 kali dan sebagainya. Tahun lalu jemaah rasa-rasan sampai apa namanya? Obrolan tahun ini meningkat. Sehingga apa? Tuh yang kedua. Yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, "Faminhum sabiquna bil khair biiznillah." Yang ketiga yaitu orang yang berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan. Nih, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan, memberikan bonus buat siapa? Buat kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidak ada yang Allah berikan bonus kecuali hanya kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebagai wujud rasa terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuk sama-sama kita membaca sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma Allah ya wasi'al karami. Yang dimana Nabi Musa ketika beliau hidup di zaman siapa? Di zaman yang Allah menunjukkan sifat kuasanya, yang dimana pada saat itu hidup makhluk yang gesek aja pada pernah gesek itu gelatak aja bahkan pernah lalat nyamuk kalau dia nempel ngapain? Kepleset. Siapa? Yaitu hidup yang tidak pernah sakit, yang tidak pernah merasakan bagaimana rasanya penderitaan, gatal dan sebagainya, yaitu bernama Fir'aun. Fir'aun hidup di zaman Nabi Musa sampai ini hari kita bisa lihat masih bisa. Kenapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala jasadnya diabadikan. Sehingga ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun akhirnya tenggelam. Di mana? Di laut. Jasadnya Fir'aun boleh tenggelam, tapi ketika dia tenggelam kagak dimakan binatang. Sampai hari ini jasadnya masih ada. Di mana? Ada di Mesir. Ini menunjukkan bahwa jangankan presiden, jangankan apalagi RW, apalagi RT, ya. Apa? Karena semua itu barang
yang namanya Fir'aun, walaupun dia mengaku dirinya sebagai raja di raja, bahkan sebagai Tuhan, ketika kontraknya udah habis kan? Nah, oleh karena itu ketika Nabi Musa alaihissalam yang hidup di mana saat itu bersama dengan pemimpin yang zalim kepada umatnya, ketika itu Nabi Musa tahu bahwa nanti akan ada umat yang dimana umatnya itu melebihi daripada umat-umat yang lain. Siapakah itu? Yaitu kita semua insya Allah termasuk daripada golongan yang Allah angkat derajatnya, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Sehingga patut bersyukur kita. Sebagai siapa? Sebagai umatnya Rasul. Nabi Musa hanya iri. Kenapa? Karena di mana hanya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang di dalam hadis dikatakan barang siapa yang berjumpa dengan bulan di mana dia akan berjumpa dengan satu malam itu ganjarannya sama dengan 83 tahun, yaitu siapa? Malam Lailatul Qadar. Untuk siapa? Bukan untuk umat yang lain, tapi hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu karena kita berjumpa bulan itu apa? Yaitu bulan itu bernama bulan Ramadan. Para jamaah ibu-ibu yang kami hormati, Ramadan ada berapa huruf? Kami akan bisa mengatakan Ramadan ada berapa huruf? Hah? Ada berapa? Nah, ayo, yang bisa jawab saya kasih hadiah. Ada 3. 5. Ada berapa? Ramadan ada berapa huruf? 5. Ramadan ada berapa huruf? 5. Saya kasih bonus nih. Ayo dijawab. Hah? 5. Nah, berapa? 5. Ya, ini. Ramadan ada berapa huruf? 5. Ada 5 huruf. Terima kasih. Ya. Ramadan ada berapa? Ada 5 huruf. Apa? Ro. Yang pertama hurufnya huruf ro, yang kedua Mim. huruf mim, yang ketiga Go. ana absahu bidun, yaitu huruf kata Rasul ana absahu bidun, aku adalah orang yang paling fasih mengucapkan huruf dun. Yang keempat huruf apa? Alif. Alif. Yang kelima huruf Nun. Sehingga begitu amat sangat beruntung kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah berikan keistimewaan, Allah berikan kesempatan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang terdiri daripada 5 huruf. Yang pertama hurufnya apa? Hurufnya adalah roh. Roh mengandung arti rahmah. Roh mengandung arti itu bulan kasih sayang. Hanya ada di dalam bulan suci Ramadan. Siapapun dia, mau RT, mau RW, sampai presiden, di dalam satu bulan ini yaitu dia berkewajiban untuk apa? Membayar zakat. Betul? RT wajib membayar zakat. PRW, presiden, menteri, gubernur, ketua DKM, wajib apa? Wajib apa? Wajib membayar zakat fitrah. Buat siapa? Buat orang kaya? No. Buat siapa? Ada 8 golongan. Berarti apa? Bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan kepedulian, bulan rahmat. Ketika kita merasakan yang namanya kalau siang, apalagi sekarang ini, kalau awal-awal kemarin masih apa? Masih adem, masih banyak turun hujan. Sekarang pertengahan daripada Ramadan udah mulai berasa. Ya bilang paling enak tenari ngapain? Hah? Paling enak tenari kalau di luar bulan puasa minum es kelapa sama es teh, betul. Dan sekarang dilihat ibu-ibu pas masuk kemana? Ibu-ibu masuk ke dapur, dilihat sunlight,
Ya, dilihat kan? Sangat karena bawaannya keroncongan menarik, waduh. Marjan. Dianggap apa? Cirut, pendahasan. Kan kenapa? Karena bawaannya apa? Tapi apa? Tuh, dengan dasar dalam bulan suci Ramadan Allah berikan rahmat. Buat siapa? Yaitu buat umat Nabi Muhammad SAW. Agar apa? Punya rasa kasih sayang kepada sesama. Yang kedua, hurufnya apa? Hurufnya yaitu huruf mim. Artinya apa mim? Mim artinya maghfirah. Bulan suci Ramadan adalah bulan untuk senantiasa kita mengharapkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di sana dijelaskan dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Terus. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis kutsinya yaqulullah ta'ala salasa marrat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, berfirman, mencari di malam-malam di hari-hari bulan suci Ramadan yaitu 3 golongan. Berapa bu? 3 golongan dicari pada setiap malam-malam bulan suci Ramadan. Yang pertama siapa yang dicari? Pak RW? Bukan. DKM? Kagak dicari. Yang dicari siapa? Yang dicari setiap hari dan malam-malam bulan suci Ramadan. Hal min sa'ilin fa'aqaitu. Apakah ada umat Muhammad SAW di hari-hari bulan suci Ramadan dia senantiasa bermunajat, senantiasa dia minta, senantiasa dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'aqaitu, maka niscaya apa yang dia minta akan aku kabulkan. Nih, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa berangkat haji. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa pilih tanah lagi. Mudah-mudahan saya punya kontrakan bapak-bapak. Ya Allah, mudah-mudahan gajinya nambah. Yang punya dagangan, ya Allah, mudah-mudahan dagangan saya laris manis Tanjung Kimpul. Dagangannya habis, duitnya pada kamu. Jangan bu, dagangannya habis, duitnya pada kumpul. Nah ini kesempatan. Kenapa? Karena di dalam bulan suci Ramadan inilah golongan yang pertama yang dicari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada di antara umatku yang dimana dalam bulan suci Ramadan dia minta, maka niscaya permintaannya akan aku kabulkan. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis kutsinya, hal minta ibin fa'atubu ilaih. Apakah ada di antara umat Nabi Muhammad SAW yang bertaubat, maka niscaya taubatnya akan aku terima. Dan yang ketiga, hal min mustaghfirin fa'aghfirlah. Apakah ada di antara umat Nabi Muhammad SAW yang memohonkan ampun, maka niscaya akan aku ampuni. Ini diberikan kepada siapa? Bukan kepada umat yang lain, hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Yuk, sama-sama kita baca istighfar. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan yang dicari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan istighfar yang senantiasa kita lakukan menjadikan wasilah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa
yang memperbanyak membaca istighfar, maka Allah akan berikan kullu dhaiqin makhrajan. Setiap segala kesulitan, setiap segala kebutuhan, setiap segala kesusahan, insya Allah Allah akan berikan solusi. Pada saat ini ibu-ibu pada teriak, kenapa? Karena berasnya pada naik. Yang turun apa tuh? Yang turun cuma kalau bawahnya katanya. Ya, namun apa? Namun dengan senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak istighfar, insya Allah Allah akan berikan solusi di dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga senantiasa kita selalu dalam keadaan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru dua, terus ini, insya Allah kita akan lanjutkan pada episode selanjutnya. Masih berapa lagi? Masih karena waktu juga. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah jaga kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan rezeki kita yang halal, yang banyak, yang berkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, bulan puasa paling enak makan korma. Cakep. Kormanya belinya di kota Mekah. Cakep. Di kota Mekah ada Ka'bah. Hari ini kita semua melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan setelah dari sini Allah berikan rezeki kita yang berlimpah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.